Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad Komplek DPR Kemanggisan yang dimuliakan Allah. Mengawali dan memulai taklim kita, mari bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita sehingga dapat menerima pelajaran-pelajaran, petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita doakan keluarga, jamaah, sahabat dan kawan-kawan kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka. Allah tambahkan iman dan kesabaran dalam hati mereka. Dan Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bapak dan saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan pelajaran dari surah bab dari tafsir surah Al-Kahfi, ya, yaitu dengan mempelajari ayat kelima, ya, ayat kelima, yaitu ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, ya.
Kita baca dulu Pak, ada di halaman 204 masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim ay ma lahum wala li abaihim ay aslafihim ilmun sabitun bihadal qawli alladhi iftaruhu wa huwa ittikhadul waladi lillahi awil walidi wa innama huwa sadirun an jahlin mufritin wa taqlidin lil abai wa min taswilis sultani wa intifa'il ilmi bisyai'i immal jahlu bitariqil musili ilaihi wa imma li'annahu fi nafsihi muhalun la yasluhu mahallan lil ilmi bihi. Ya, baik Pak. Jadi ayatnya berbunyi ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadziba. Pak. Jadi ayat ini, ayat 5 ini berbicara tentang 3 hal. Pak, ini mungkin lebih penekanannya kepada tema dari tafsir ini secara umum, di mana oleh pengarang kitab Dr. Wahbah Zuhaili At-Tafsirul Munir ini ya dengan mengusung 3 tema. Yang pertama aqidatun wa syari'atun wa manhaj. Itu 3 Pak. Jadi 3 tema dalam kitab tafsir ini secara umum, yaitu akidah, pembinaan akidah. Yang kedua syariah, pembinaan syariah, hukum-hukum ya, dan penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga manhaj. Manhaj itu rule ya, apa? Tata cara ataupun cara yang diambil. Jadi ini jelas Pak ya, ayat yang berhubungan dengan akidah ada penekanan khusus di sini. Karena tema umum yang dibawa oleh pengarang kitab dalam kitab ini adalah salah satunya akidah. 3 hal. Akidah, syariat, dan ya rule, apa namanya, manhaj, tata cara ya. Makanya di sini dikatakan malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Ayat ini mengusung 3. Yang pertama malahum bihi min ilmi wala li abaihim, 1. Yang kedua kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, 2. Yang ketiga iyyaquluna illa kadziba. 3 hal Pak. Jadi yang pertama dikatakan di sini malahum bihi min ilmin, mengacu kepada klaim ataupun keyakinan orang-orang ahli kitab yang kemarin sudah kita bicarakan ya. 3 keyakinan. Yang pertama keyakinan orang-orang Quraisy ya, keyakinan kafir Mekah yang menganggap malaikat itu adalah apa Pak? Putri-putri Allah, anak perempuan Allah, karena yang melayani. Kemudian yang kedua Yahudi yang menganggap
meyakini Uzair putra Allah. Dan yang ketiga Nasrani yang menganggap Al-Masih Isa bin Maryam putra Allah. Nah, ini dikatakan di ayat yang baru kita baca, ayat kelima, malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Ya, malahum bihi min ilmin, ini berbicara tentang akidah yang dianut oleh mereka ketika zaman Rasulullah. Malahum bihi min ilmin, bahwasanya akidah mereka sama sekali tidak berdasarkan atas ilmu yang tetap dan pasti. Ya, akidah mereka yang menganggap ya malaikat adalah putri-putri Allah, anak perempuan Allah, yang menganggap Uzair adalah putra Allah, yang menganggap Isa Al-Masih adalah putra Allah, ini adalah dianggap tidak berdasarkan pada ilmu yang tetap. Ya, baik dari kitab Taurat, kitab Injil maupun Al-Quran. Ya Pak, tidak berdasarkan pada ilmu yang tetap. Ini berbicara tentang mereka yang sezaman dengan Rasulullah. Ternyata di sini juga wala liabaihim. Ya, dan juga ya akidah yang dipegang oleh orang-orang mereka yang terdahulu. Ya, yang terdahulu sesudah Nabi Musa dan sesudah Nabi Isa. Sama. Ya, wala liabahum, nenek moyang mereka pun demikian. Ya, semuanya tidak berdasarkan kepada ilmu dan tidak berdasarkan kepada pengetahuan yang pasti. Semuanya dikatakan di sini yang pertama ya adalah karena sadirun an jahlin mubritin wa taqlidin lil aba. Ya, sumbernya adalah taklid, Pak. Apa taklid? Ya, mengikuti tanpa penilaian. Mengikuti tanpa diikuti dengan kritisi. Ya, mengikuti tanpa ilmu, namanya taklid. Ya, bahkan dikatakan taklid buta. Akidah mereka hanya berdasarkan kepada taklid. Taklid artinya mengikuti tanpa ya secara buta, membabi buta, mengikuti secara membabi buta tanpa penilaian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, dikatakan lagi taswilus syaitan. Taswil artinya upaya-upaya setan, upaya-upaya tipu daya setan untuk mengelabui mereka. Ya, melalui apa? Melalui klaim-klaim, melalui pengakuan-pengakuan mereka. Jadi tidak berdasar. Ya, terus sampai hari kiamat. Ini masuk dalam kategori malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Keyakinan mereka dan juga keyakinan orang-orang yang terdahulu dari mereka yang mereka ikuti itu tidak berdasarkan atas ilmu dan tidak berdasarkan atas kepastian. Semuanya hanya dugaan. Pak, semuanya hanya dugaan semata-mata, tidak berdasar, ya. Nah, dasarnya ini mana? Tidak ada di dalam kitab-kitab yang dipegang, yang diturunkan oleh Allah. Baik itu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ya, tidak ada sama sekali. Bahkan dalam Al-Quran Allah sudah katakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Ya, jadi ini Pak yang dipegang, ya, akidah, ya,
Makanya kitab ini konsen kalau dalam hal-hal akidah yang menyangkut hal-hal seperti ini. Ya, akidah yang sesat yang ya diterima. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya wa in qadil ilmi bisyai, ya, dan tidak adanya penerapan ilmu sesuai dengan ya aturannya. Ya, sesuai dengan aturannya, sehingga terjadilah kesesatan yang berujung kepada kesesatan yang turun temurun. Kesesatan yang turun temurun. Itu yang pertama yang dikandung oleh ayat ini. Kemudian yang kedua, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Keyakinan mereka, ucapan-ucapan mereka berdampak sangat besar, Pak. Kaburat. Apa artinya kaburat? Kaburat itu kaburo artinya besar, bukan kabur. Kalau kabur itu bahasa kita, bukan kabur. Kaburo artinya kabir, besar. Jadi ucapan mereka, keyakinan mereka berdampak sangat besar. Keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya Tuhan Allah memiliki anak atau mengambil anak. Ini berdampak sangat besar. Apa dampaknya? 3, Pak. Yang pertama dalam hal akidah. Dalam hal akidah. Karena akidah ini dasar. Ya, kalau akidahnya tidak benar, maka yang lain juga menjadi tidak benar. Akidah. Yang kedua, berdampak kepada apa? Amal. Kepada amal, Pak. Kalau amal yang berdasarkan kepada akidah yang salah, maka amalnya pun akan sesat. Amal. Ya, kita bayangkan manusia kekuatannya adalah di amal. Kekuatan kita dalam agama adalah di amal. Amal kita yang memperkuat posisi kita, amal kita yang menguatkan ya kedudukan kita di hadapan Allah. Tetapi kalau amalnya sudah berdasar kepada akidah yang salah, maka amalnya pun akan ikut menjadi sesat. Ya, menjadi sesat. Ya, makanya dalam banyak ayat, Pak, dalam banyak ayat dikatakan seperti itu. Ya, bahwasanya yang mereka kerjakan akhirnya semua salah. Jadi amal. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga berdampak kepada perilaku. Berdampak kepada perilaku. Ya. Berdampak kepada perilaku. Itulah yang dikatakan akhlak, Pak, kalau bahasa kita, atau dengan bahasa yang lebih umum pengarang kitab kita mengatakan manhaj. Ya, 3. Jadi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya, keyakinan mereka bahwasanya ada pada anak Tuhan, ya. Mereka menganggap ada anak Tuhan, baik itu yang pertama, ya, siapa? Orang-orang kafir Mekah yang menganggap malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Kemudian yang kedua, Nabi Uzair oleh anggapan orang Yahudi. Kemudian Isa Al-Masih anggapan orang Nasrani. Ketiganya ini sangat besar dampaknya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya, semuanya berasal dari ya ucapan yang menjadi keyakinan. Ucapan yang menjadi keyakinan. Makanya nggak salah, Pak, kalau banyak orang yang mengkhawatirkan ucapan-ucapan mohon maaf, ucapan selamat agama lain. Kenapa? Karena semua berdasarkan kepada qaul, berdasarkan kepada ucapan. Al-Quran sendiri yang mengatakan kaburat kalimatan, kalimat.
Apa kalimat, Pak? Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu bukan ucapan. Maaf, bukan susunan kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata itu sendiri. Kan sering saya katakan dalam bahasa Arab, kata itu namanya kalimat. Kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, artinya dalam bahasa Arab jumlah. Jumlah. Ya, jadi di sini menunjukkan jangankan beberapa kalimat, beberapa kata, ya, satu kalimat, satu kata saja yang sudah mengandung kekufuran akan berdampak besar. Ya, makanya jangan heran kalau banyak orang yang menganggap ucapan-ucapan kita kepada agama lain dalam rangka hari raya mereka itu berdampak kepada akidah. Ini salah satu dalilnya, Pak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ucapan yang keluar dari mulut mereka berdampak sangat besar. Yang tadi, ya, 3, ya, berdampak kepada akidah, berdampak kepada amal, ya, berdampak kepada perilaku. Ya, ini, Pak. Ya, makanya ya kita harus hati-hati dalam menyikapinya, harus hati-hati. Yang paling gampang, yang paling selamat adalah udah nggak usah ikut-ikutan. Ini kadang-kadang kita kan ikut-ikutannya, Pak. Ya, kadang-kadang kita ikutan, nggak usah ikut-ikutan, udah nggak usah. Ya, toh tanpa kita ngucapin juga mereka tetap melaksanakan dan meriah. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan, Pak. Itu kenapa? Ini dalilnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar akibatnya karena kalimat yang keluar, ucapan yang keluar dari mulut mereka. Ya, jadi yang perlu kita tekankan di sini, kalimat dalam bahasa Arab bukan kata-kata, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi kalimat dalam bahasa Arab adalah kata. Satu kata saja salah, bahaya. Ya, membahayakan akidah. Itu yang kedua. Yang ketiga, iyaquluna illa kadhiba. Ini lebih tegas lagi, Pak. Iyaquluna illa kadhiba. Ya, yang mereka ucapkan, yang mereka jadikan keyakinan, yang mereka jadikan akidah mereka illa semata-mata, tidak lain adalah kadziba. Apa kadziba? Kebohongan, dusta. Nggak ada kebenarannya, semuanya dusta. Perkiraan dari kedustaan kemudian menghasilkan kedustaan, menghasilkan kebohongan-kebohongan yang lain. Pada akhirnya ya semua ya berakumulasi jadi satu, menjadi dusta atau bohong. Ini yang ketiga, Mak. Ya, yang ketiga yang dikandung oleh ayat kelima ini, iyaquluna illa kadhiba. Iyaquluna illa kadhiba. Ya. Jadi yang mereka ucapkan adalah semata-mata bohong dan dusta. Pak, di sini ya kita melihat bahwasanya ya ketetapan Allah tidak, maaf ya, apa yang menjadi keyakinan mereka tidak berdampak pada ketetapan Allah. Maksudnya mereka dengan propaganda mereka, dengan pemikiran mereka tentang adanya anak Tuhan, ya, tetap saja Allah cuma satu mengatakan kadziba. Iyaquluna illa kadziba. Jadi penilaian, tidak ada penilaian secara ilmiah lagi, tidak ada penilaian secara ya survei lagi, tidak, kadziba. Semua hanya satu, kadziba. Enggak perlu lagi penelitian lebih dalam. Nah, maka kita pun demikian, Pak. Ya, kita pun demikian. Apa yang jadi kesimpulannya adalah kadziba. Ya,
kebohongan, dusta, tidak benar, selesai. Ya. Jadi Al-Quran mengajarkan enggak perlu diperdebatkan lagi, enggak perlu dipertentangkan lagi, enggak perlu dicarikan solusi, enggak perlu. Apalagi mohon maaf, disatu-satukan, Pak. Ya, enggak perlu disatu-satukan, akidahnya disatu-satukan, dia dikolaborasi dalam bentuk misalnya mohon maaf Pak, doa bersama, kan ada tuh Pak ya, ada nggak doa bersama, komunitas kerjasama di luar agama, di luar akidah silakan. Tapi kalau sudah akidah satu, iyaquluna illa kadhiba, ini tegas sekali Pak. Iyaquluna illa kadhiba, ini mengacu kepada tiga yang tadi, tiga keyakinan. Tidak ada lain yang mereka ucapkan adalah dusta dan kebohongan. Jadi nggak perlu kita cari-cari upaya-upaya untuk menyatukan dalam hal akidah, nggak perlu. Kolaborasi dalam akidah nggak perlu. Atau upaya-upaya toleransi dalam akidah nggak ada. Toleransi bukan dalam akidah. Toleransi bukan dalam urusan ibadah. Toleransi dalam urusan duniawi. Ya, kayak kemarin dalam lomba 17-an, silakan aja ikut, Pak. Tapi jangan coba-coba dalam urusan akidah. Ini diperjelas sekali, Pak. Dikatakan iyaquluna illa kadhiba. Ya, iyaquluna illa kadhiba. Jadi tidak perlu lagi ada upaya-upaya ya untuk ya mendekatkan akidah. Sudah jelas. Ya, sudah jelas dalam soal akidah adalah berbeda. Ya, tidak sama. Ya, kenapa? Karena dasar mereka tadi tiga. Yang pertama, tanpa ilmu. Yang kedua, hanya membabi buta, secara membabi buta mengikuti ya ajaran pendahulu mereka. Dan yang ketiga adalah upaya tipu daya setan. Jadi kita nggak perlu ya. Ya, makanya nanti dalam ayat ke-6 nanti fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, ini lebih jelas lagi bagaimana sikap kita, Pak. Ya, bagaimana sikap kita diajarkan ya dengan pengajaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menggubris mereka. Dakwah perlu, dakwah harus, ya mengajak harus, tetapi ya tidak masuk ke dalam upaya-upaya untuk mendekatkan akidah. Tidak dalam upaya untuk ya mendekatkan keyakinan supaya sama, nggak bisa. Ya, itu tidak perlu. Ini Pak ya, ayat 5 ya, yang dikatakan malahum bihi min ilmin wala liabaihim, satu. Yang kedua, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang ketiga, iyaquluna illa kadhiba. Sampai di sini Pak ya yang bisa disampaikan tentang ayat 5 dari surah Al-Kahfi ya, yang mengandung tiga hal tadi. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya Pak. Waalaikumsalam. Bagian tadi akidah itu Ustaz, kan pejabat kadang-kadang kalau lagi pakai nama, Assalamualaikum, kalau kebajikan, bagi kita yang muslim, itu baiknya bagaimana Ustaz? Kalau itu kan bagian dari akidah dunia lain itu. Waalaikumsalam. Kalau untuk ucapan seperti itu Pak, ya ucapan seperti itu mungkin tidak berdampak kepada akidah. Ya, tetapi kita mau menghindar silakan. Ya, kita mau menghindar silakan. Dalam kapasitas pejabat ya tentu saja ya
kita berdasar kepada yang mereka urus itu bukan hanya umat Islam. Ya, bukan hanya umat Islam. Saya ingin mengacu kepada begini, Pak. Mungkin pernah saya ceritain di sini, dulu ada utusan Rasulullah, ada 2 orang yang diutus oleh Rasulullah untuk menghadapi orang-orang kafir. Yang satu dengan keras, ya, dihadapi orang kafir dengan keras, akhirnya dibunuh. Yang satu lagi, ya, tidak dengan keras, dia ucapkan sebagaimana yang diinginkan dan diperintahkan oleh kafir, dia ucapkan, tetapi tidak sampai ke dalam hati, tidak sampai ke dalam hati. Nah, keduanya ini diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah katakan dua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Yang pertama dengan ya kemantapan akidah dibunuh, dia benar. Yang kedua hanya ucapan, ya, itu pun benar. Nah, di sini bukan berarti kita yang mengucapkan, bukan, tetapi ada situasi-situasi, ada orang-orang yang tidak bisa menghindar dari hal-hal tersebut. Contoh yang Bapak katakan tadi, pejabat. Kan nggak bisa menghindar, Pak. Nggak bisa menghindar untuk mengucapkan ya salam dari agama-agama lain. Ya, salam dari agama. Tapi kita yang tidak berkepentingan, ya jangan ikut-ikutan. Kita yang berkepentingan jangan ikut-ikutan. Cukuplah satu, misalnya selamat pagi, itu Pak ya, selamat siang, selamat malam, itu cukup untuk kita. Ya, jangan ikutan mengucapkan yang tadi, ya, yang tadi. Nah, itu sepertinya ya itu yang dipakai ya merupakan oleh sahabat Nabi yang menjadi utusan ketika beliau harus mengucapkan itu, Pak. Mengucapkan itu akhirnya tidak dibunuh. Sedangkan yang satu dengan keras, dengan mantap pertahankan akidah, ya akhirnya dibunuh. Maka kata Rasulullah, dua-duanya benar. Nah, penerapannya tadi bukan untuk kita yang tidak ada tuntutan, tetapi untuk orang-orang yang ada tuntutan, contohnya pejabat dan sebagainya. Begitu, Pak. Ya, saya rasa. Ya, udah kesiangan belum? Ya. Waalaikumsalam. Ya, memang menarik ayat ini misalnya ada tadi 3 hal, akidah, amal, dengan kalimat. Iya. Awal basicnya adalah ilmu, jadi jelaskan, dan dia akan bersuara menjadi manfaat di dalam kehidupan kita. Iya. Betul gitu ya. Betul. Iya. Ya, jadi dasarnya adalah ilmu, Pak. Dasarnya adalah ilmu. Ya, ilmu ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, Pak. Bahkan dia menjadi ya pendamping kita. Artinya ilmu ini bisa dituntut kapan saja. Kapan saja. Bisa jadi akidahnya di awal, ilmunya belakangan. Ya, kayak kita kan kebanyakan begitu, Pak. Ditanamkan dulu tentang keesaan Allah. Ilmunya ya sesudah itu belakangan, ya sesudah belajar dan sebagaimana. Nah, jadi ya yang tadi dikatakan 3 hal ya akan berdampak kepada yang pertama akidah, yang kedua amal, dan ketiga manhaj atau akhlak. Kita bisa lihat, Pak, ya semuanya berdasarkan kepada itu, karena pembinaan manusia itu dasarnya itu. Yang pertama adalah akidah yang benar, ya, kemudian yang kedua amal yang benar, dan yang ketiga akhirnya manhaj atau akhlak yang juga benar. Nah, ketiga-tiganya itulah yang dikatakan ya disebut dengan insan kamil. Ya, Pak ya, insan kamil, manusia yang sempurna dalam pandangan Allah. Begitu, Pak, saya rasa ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.